Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Segala puji bagi Allah Rasul Salam yang senantiasa memberikan kita kenikmatan ikhlas, kenikmatan sehat, sehingga Allah kumpulkan kita di sore yang bahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi bi'ni'mati atakumus shalah. Ini yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan, senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya, nah, seperti yang bagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam kalamullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqati, dengan bertakwa yang sebenar-benarnya bertakwa, wala tamutunna illa, dan janganlah kalian mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Untuk membuka ghirah atau membuka batin kita tentang ilmu agama, Ustaz akan menyampaikan sebuah pengertian syukur, hakikat syukur dan rukun-rukun syukur. Mungkin karena ini qadarullah masyaallah kendala waktu, mungkin Ustaz bisa ringkas, insyaallah ringkasnya mungkin. Ya, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Kita itu untuk bersyukur. Tujuannya itu untuk apa? Bagaimana kita bersyukur itu bagaimana? Dan rukun-rukun syukur itu ada apa aja? Ya. Ustaz akan menjelaskannya di pertemuan malam hari ini. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dalam sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad atainaka manal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara
yaitu apa? Al-hikmah anishkur lillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surat Al-Luqman ayat 12. Dalam mawsu'ah Nadhar An-Na'im disebutkan pengertian syukur secara lughawi atau secara bahasa. Syukur itu terdiri dari kata apa? Shin, kaf, dan ra. Itu dari dalam mawsu'ah Nadhar An-Na'im. Syukur itu terdiri dari huruf shin, kaf, ra yang menunjukkan pujian pada seorang atas kebaikan yang ia perbuat. Imam Al-Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagaimana balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Fathul Al-Qadir, ini dalam kitab Fathul Al-Qadir. Sedangkan Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, asyurku ayani bi qalbi wal lisan wa jawarih walhamdu la yakuna illa bilisan. Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, syukur haruslah dijalankan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun alhamdu hanyalah di lisan. Jadinya dari yang dikatakan Ibnu Taimiyah ini, syukur itu dijalankan pertama kali dengan hati, diniatkan dulu di dalam hati. Setelah itu di lisan, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam lisan. Setelah itu diamalkan dalam anggota tubuh. Barulah alhamdu itu hanyalah di lisan. Ini dalam kitab Majmu'ah Al-Fatwa. Hakikat syukur menurut Ibnu Qayyim dalam Tarik Al-Hijratan halaman 508 adalah as-sana'u 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Ibnu Qayyim mengatakan, memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Itulah yang dikatakan hakikat kesyukuran. Jadinya hakikat kesyukuran yang sebenarnya ialah memuji atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya dan mencintai kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Seperti contoh, kalian diberikan kesehatan, kalian diberikan sebuah harta. Hakikat syukur itu ketika kalian sudah diberikan nikmat itu, kalian memuji kepada Allah. Alhamdulillahi bi ni'mati atatin salih, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Dan mencintai nikmat itu. Mencintai nikmat itu seperti apa, Ustaz? Seperti kalian itu memaksimalkan mungkin apa-apa yang Allah berikan. Seperti nikmat sehat, kalian memaksimalkan untuk beribadah, kalian memaksimalkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang Rasulullah SAW ajarkan. Melakukan amalan-amalan yang sudah Rasulullah perintahkan, seperti sholat tahajud, seperti kalian menghafal Al-Quran, kalian sudah menikmati kesyukuran dari Allah. Kalian sudah bersyukur kepada Allah. Kalian beraktivitas dalam melakukan ketaatan Allah, kalian sudah bersyukur dalam kenikmatan Allah. Begitulah cinta kita kepada hakikat syukur. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya, mencintai kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Jikalau hambanya sudah dikasih sebuah kenikmatan, kesehatan, harta, dan lainnya, hambanya mencintai dengan melakukan amalan-amalan perbuatan yang itu Allah cintai,
itu sudah dikatakan sebagai cinta kepada nikmat yang Allah berikan. Paham dong? Hakikat syukur tadi apa? Mencintai, ya, mencintai. Habbu min ni'matillah, ya. Cinta kepada nikmat Allah. Yaitu seperti apa? Memaksimalkan apa-apa yang sudah Allah berikan kenikmatan. Jikalau manusia disuruh menghitung nikmat yang Allah berikan, tidak bisa dihitung. Ya, karena apa? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, akan tetapi hamba-hambanya hanya sedikit yang mengetahui kenikmatan yang Allah berikan. Karena itulah ketika seorang hamba disuruh untuk menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ada berapa? Tidak bisa dihitung. Ya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Karena itulah Rasulullah menyuruh kita, ya, senantiasa bersyukur. Ya, Allah itu mencintai seorang hamba yang bersyukur. Karena apa? Di balik kesyukuran itu, hambanya pasti akan kembali di dalam ketaatan, ya, ketaatan. Karena apa? Iman seorang hamba, apalagi manusia, itu kadang naik, kadang turun, ya. Al-imanu yazidu bit-tha'ah. Iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan. Kalian bersyukur, setelah itu kalian bersemangat melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan kalian naik, ya, iman kalian naik. Wa yanqus bil maksiat, ya, al imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu bertambah ketika kalian itu apa? Taat, dan akan berkurang ketika kalian itu bermaksiat. Itulah fitrahnya manusia. Sedangkan malaikat tetap standby, ya, taat, ya, itu malaikat. Manusia kadang imannya naik, kadang imannya turun, naik lagi, turun lagi, sampai seterusnya. Karena itulah Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqus bil maksiat, ya. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadinya seorang hamba yang telah melakukan ibadah sebaik mungkin, ya, seperti sholat tahajud, sedekah, silaturahim, menjaga lisannya, keimanannya bertambah. Akan tetapi ketika seorang hamba bermaksiat, ya, seperti apa Ustaz? Melakukan hal-hal yang Rasulullah itu larang, seperti apa? Ya, kalian sudah tahu sendiri, ya. Masa itu ada apa aja kan saya tahu sendiri. Nah, tak tahu. Karena itulah, ya, takaran keimanan seorang hamba itu diukir, ya, diukir dengan ketaatan dan turunnya ketaatan, ya. Keimanan seorang hamba itu diukir dari situ. Karena itulah, ya, kembali ke topik lagi tadi, syukur, ya. Syukur itu mengantarkan kita kepada ketaatan, dan ketaatan itu mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Paham dong? Kalian hidup di dunia ini untuk apa? Beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, ya, untuk Allah Ta'ala. Karena itu, ya, rubah niat kalian, ya, yang awalnya semua itu diniatkan untuk mencari sebuah pengagungan dari teman kah, ya, agar temannya itu memujinya kah, mencari, ya, kalau bahasa sekarang caper, ya, caper kepada manusia. Nah, itu dirubah niatnya, ya, dirubah. Niatkan semua itu untuk siapa? Allah Ta'ala.
karena kita sudah berazam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ubah niat kalian, ya. Kembali lagi ke teks syukur tadi. Karena itulah ya, syukur itu sangatlah penting bagi kaum muslimin. Karena apa? Dengan kesyukuran itu Allah itu menguji mana hambanya yang bisa dikatakan hamba yang taat dan mana hambanya yang dikatakan hamba yang masih membutuhkan hidayah. Bilang gitu Ustaz. Dan tahu kenapa? Ya. Di setiap sholat kita wajib untuk meminta hidayah, ya, bukan hidayat, hidayah. Karena apa? Hati manusia itu mudah terbalik-balik, ya. Karena itulah kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita berdoa, ya Allah, bolak-balikkan hatiku di atas agamamu. Ya, seperti tadi yang Ustaz beritahu dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Nauzubillah. Berislam, ya. Allah sudah memerintahkan, yaitu dengan apa? Kita senantiasa meminta hidayah Allah, ya. Dalam sholat minimal kita senantiasa meminta kepada Allah dalam sholat-sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah, ya. Ya Allah, tunjukkanlah, ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya. Karena itu, jikalau keimanan kita sedang down, turun, ya, ketaatan kita baru melemah, berdoa, ya Allah mudahkanlah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, semangatlah hamba-Mu lagi, ya Allah. Datanglah penyemangat entah dari mana, ya, mungkin dari ustadznya, mungkin dari ustadzahnya, ya. Karena itulah, ya, pesan Ustadz terakhir, ya, tetaplah bersyukur, ya, tetap bersyukur dimanapun dan kapanpun, ya. Dengan kesyukuran itu Allah akan mempermudah kita jalannya kita untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu-ilmu agama, ya. La in kasyartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kalian. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, ya. Bersyukur dimanapun dan kapanpun. Ketika mendapatkan musibah, innalillah, alhamdulillah. Ketika mendapatkan kenikmatan, alhamdulillahi bi ni'mati atatin sholih. Paham dong? Dijalankan dimanapun dan kapanpun harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Paham dong? Ya. Mungkin faqat hadzam ini. Astaghfirullah li wa lakum fil lisani wal kalami wa ghairaha. Hayya nastaghfirullah jama'atan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hayya nakatim bidu'a kafaratul majlis, ya. Sebelum itu Ustaz tutup dulu, ya. Akhir kalami, asif 'alal khata'i wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nakatim bidu'a kafaratul majlis jama'atan. Wahid itsani thalatha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diamalkan, ya. Apa-apa yang Ustadz beritahu ini diresapi dan dipahami, setelah itu diamalkan. Paham dong? Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.